nggak semua orang juga punya guts untuk bisa mengkritik pemerintah. Aman-nyaman aja gitu, walaupun lo ngeritik karena lo suka pedes apa segala macam. Nggak pernah ada perasaan parno. Orang pikir gue ke New York karena kabur kan? Iya, banyak orang nyangkain lo ke New York karena lo kabur. Takut dengan kritik-kritik pedes lo kepada pemerintah juga. Makanya lo bawa keluarga lo ke New York kan. Tapi kalau orang nyimak banget stand up gue, mereka tahu sebenarnya target gue tuh bukan mereka loh bang. Targetnya tuh rakyat. Kalau yang sebelum mereka akhirnya adjust di tahun ketiga ini, karena kalau tadi bilang si anak-anak udah mulai happy ya. Awal-awal tuh apa? Suffer. Waktu New Year's Eve, lagi fireworks, gue ngeliat dia nangis. Tiba-tiba dia bergumam, I miss Indonesia. Teman saya di podcast kali ini tidak perlu diperkenalkan lagi. Along the way from New York City. Asik. Oh, I love that. Along the way from New York City. Along the way from New York City. Ulang aja terus bang. Orang anak penuh gede. Corak ya kan. Please welcome anak Skid Row. Sekitar Rawamangun. Ya, kan? Ngeri. Panji Pragiwaksono. Terima kasih banyak. Abang gue. Gila. Gue terakhir kali bikin konten sama lu di mobil lu. Gue tuh bikin konten sama Panji, iya di mobil lu. Nah, kita tuh terakhir ketemu itu lu tuh show 777. That's your cat. Oh iya betul, iya kan? betul. Jadi Panji tuh pilih 7 orang podcaster di Istora. It went well gak sih? It went well. Audionya sempet ngaco. Iya tapi pertunjukan was it went well. Iyalah. Lancar ya. Jadi ada 7 podcaster menginterview Panji at that time. Dan sekarang gue mulai curiga nih, bolak-balik mulu ke Jakarta yang udah-udah. Kalau katanya gue internasional, bolak-balik, ujung-ujungnya balik lagi saya. Jangan sampai guys. Tapi serius ya. Tapi masih nyangkulnya di sini soalnya. Kan di sana bayaran gue. I know. Stand up dibayar $2 bang. Iya benar-benar. Karena gue tuh suka nonton weekly vlognya Panji. Betul. Gue tuh nonton loh. Jadi gue kalau mandi itu punya kebiasaan. Gue harus dengerin podcast orang ngomong. Gue tuh seneng dengerin suara. Nanti lu touching yourself loh bang. Sambil dengerin suara gue. Kalaupun touching yourself nggak malu dong bang. Ya kan tapi kan gue ngomong bahasa Inggris. Lu kan doyan kan. Sentuhan-sentuhan ke barat-baratan gitu. Iya. Ini bahasa si Panji sih. Tapi bahasa Inggris juga nih gue denger gitu ntar. Apalagi suara kan radio voice. Anyway, Bang, how are you? I'm doing okay, agak ngantuk harus gue akuin sih. Iya sih. Masih jet lag bang. Masih jet lag pasti ya. Masih. Lu makan obat nggak sih kalau untuk tidur balik ke Jakarta gini? Kalau emang udah waktunya tidur dan nggak ngantuk, gue hajar obat tidur memang. Obat tidur, iya. Bukan obat batuk tuh, karena ada obat batuk yang bisa bikin ngantuk. Obat tidur, bener-bener obat tidur. Iya, melatonin. Tapi hebat loh, gue tuh ngeliat Panji bolak-balik, karena ini New York ya, Amerika ya. Mas gue kalau kayak Australia kan cuma 6 jam, oke lah gitu. Ini lu Amerika bolak-balik. Seriously, you tired gak sih? Sangat capek bang, sangat capek. Umur saya kan 45 bang, saya sudah tidak muda lagi. Jangankan gue naik pesawat total 26 jam lebih bahkan ya? Lebih kalau misalnya sama layover ya sama transitan lebih. Gue ke Bandung naik mobil aja capek bang, capek gue. Nanti coba 45 tahun. Apa yang lo rasain beda di badan lo sekarang? Rambut gue udah nggak ada bang. Rambut gue biasanya gue bangun tidur rambut gue numbuh guys. Sekarang rambut gue berhenti numbuh. Gue bentak juga, rambut numbuh lu. Gak numbuh bang. Gak ngaruh ya, Say. Iya. Tapi kalau rambut emang lu kan ada problem dari zaman dulu. Ibaratnya lu termasuk cowok-cowok yang mulai mundur itu cepet ya kan? Betul sekali. Dan gue sebenarnya udahlah emang gue juga malas punya rambut sih. Iya. Kenapa lu tumbuhin lagi? Kemarin kan lu udah sempat botak gak sih, Bang? Enggak, lagi malas nyukur. Oh. Gue tuh malas nyukur sebenarnya, malas nyukur sendiri. Dan tuh nyukur terus soalnya tiap hari agak lumayan ribet sih. Iya, emang harus disiplin. Benar. Cuman ya ntar juga gue cukur. Lupa kadang-kadang gue mau nyukur habis belum gue charge. Gitulah ribet jadi orang botak. Gue pikir jadi orang botak praktis. Ternyata ribet juga. By the way, jenggot makin banyak udah hijrah sekarang. Alhamdulillah. Tapi tidak bang, saya masih mabuk. Saya masih minum. Masih minum? Masih. Lu bukannya nggak minum? Minum gue dari dulu. Amerika lu sekarang minum. Lah, dulu kan lu waktu tinggal di Romangun lu nggak minum. Minum gue. Okay. Cuman gue nggak minum kalau kerja. Oh iya. Nggak bisa tuh gue. Maksudnya lu alkohol gitu-gitu iya? Iya. But I don't drink to celebrate. I don't drink when I'm sad. Jadi gue kan ada kan yang enggak juga, gue lebih senang minum sendiri. Kan ada juga yang kalau merayakan. Masa sih, Bo? Iya. Pasti ada yang pernah ngelihat gue di mana minum sendiri. Pasti, gue yakin. Apa sih lu minumnya apa? Ya wine aja. Oh, wine. Kalau dingin banget kayak lagi di New York minum scotch. Tapi secara umum wine. Lagi di mana? Kalau di mana? Di New York? Di New York. Enak banget. Minumnya scotch. Karena dingin bang. Tapi ya, gue tuh salah satu di antara temen gue yang gue amazed
berani memulai hidup Bohong. Seriously, Nggak. starting from zero again di umur yang tidak muda adalah satu my good friend Iksan Akbar dan yang kedua lu. Which is gue bingung kenapa sih nih orang berdua Iksan Akbar sama Panji sama-sama di New York tapi jarang berhubungan. Dia yang ribut. Mulai bikin orang berantem. Ikbi, jangan gila lu. Dia yang ribet sendiri. Nggak, tapi kayaknya lo you're being too busy with all the things semua yang pengen lo kejar. Gini, harus gua akuin. Ya kan? Untuk orang yang baru aja ngebawa anak dan istri di New York, gua memang ngerasa canggung untuk ninggalin mereka untuk nongkrong. Kalau gua keluar pasti urusannya kerja, stand up atau apa. Benar-benar. Tapi kalau gua keluar untuk nongkrong sama Iksan, apa? Kasihan anak-anak gue. Ini aja anak-anak gua tinggal 2 minggu. Iya Masa sekalinya gua balik, gue tinggal nongkrong sama Iksi. Ngapain gue nongkrong sama Iksi? Nongkrong aja sama bule dia. Siapa kek? Nongkrong sama gue. Oh itu udah. Dia tiap penggolan, say. Iya. Anyway, gak bisa bahas Diana. Apa yang paling berat? Lu karena gini, kalau Iksan kan Iksan Akbar, teman baik kita juga di radio. Ini dua-duaan nih pindah ke New York di umur yang udah gak muda ya, bro. Panji pindah ke New York umur 42. Iksan tuh umur 30 something deh gitu. Tapi kan bedanya Iksan tuh bawa diri sendiri. Dia failed, dia sukses, dia bawa diri sendiri. Nah lu bawa bini lu, bawa 2 bocil lo, bawa 2 anak lu. Nggak bocil juga, remaja bang. Justru lebih berat, it's even harder. Benar nggak sih? Iya. Tapi semenjak sekarang hampir 3 tahun. Masuk tahun ketiga Masuk tahun wah gila anjing nggak berasa ya. Udah 3 lebaran gue di sana. Pertama gue podcast sama Panji masalah lo dihajar, di cancel sama netizen masalah kucing. Iya lagi. Gue ingat kerjanya di sekarang gue undang mana. lo lagi, lo tau gak kenapa? Kenapa? Karena lo di cancel masalah glukomanya Adul. Masa gak gue ketawa? Gue kasih tau. Bang Komeng lu tanggung jawab lu, gila lu Bang Komeng lu. Nah coba, kan gue nanya dia, Bang bagi dong nomor teleponnya Adul, Bang lu mau ngundang dia ya buat podcast lo? Iya kata gue, bentar deh, kayaknya gue dikerjain Bang Komeng. Lu beneran dikerjain Komeng? Gue nggak bohong. Bang Komeng lu emang brengsek lu ya. Bang Komeng itu kan kalau usil kan ekstrim. To the max. Ekstrim banget, korbannya banyak lah. Ada siapa yang sampai ke Bali dipikir ada job padahal nggak ada job? Iya, gue lupa. Gue lupa siapa. Iya, komedian. Ada kerjaan nih buat lu ngelawak di Bali bareng sama gue. Oh iya, orangnya udah terbang ke Bali dibayar sama Bang Komeng. Pas dari sana, mana jobnya? Siapa bilang ada job kan? Bang Komeng tuh kayak gitu. Bang Komeng kayak gitu. Iya. Nah, kami lagi syuting. Di dalam ruang tunggu syuting itu ada banyak orang lain. Bang Komeng yang cerita kayak gitu. Bang Komeng yang cerita. Ini baru nih pas lo ke Jakarta sekarang? Enggak, pas kapan ya? Kayaknya itu udah kapan sebelumnya sih? Ya? Udah lama deh. Bukan gue sering bolak-balik. Mungkin awal tahun. Terceplos lah lo nanya soal. Dia sendiri yang cerita. Oh, dia sendiri. Dia sendiri yang cerita. Ya kan? Buat gue itu sebuah cerita lucu. Ya kan gue ketawa-ketawa. Lucu kan ceritanya kan? Lucu sih. Orang sakit glukoma mau buta kok lucu cuy. Karena dia ngerjain ceritanya tuh dia ngerjain Adul. Adul mau diajak jalan-jalan ke mall apa kemana gue lupa. Tapi bayangin misalkan Adul nggak bisa ngelihat. Misalnya Komeng bilang, Dul jangan di rumah mulu. Ayo dah jalan sama gue gitu. Oh iya Adul nggak bisa ngelihat kan. Dia masuk mobilnya Bang Komeng. Bang Komeng muter-muter balik lagi ke rumahnya. Ini udah nyampe di mall berada di rumahnya. Ceritanya lucu kan? Ceritanya lucu. Gue ketawa. Gue berasumsi itu benar. Ya karena gue berasumsi itu benar. Ya maksudnya orang bercanda masa glukoma gitu ya. Lu pemikiran orang normal ya. Iya, masa orang buta dibecandain? Masa ada orang nggak buta dibecandain buta? Iya kan? Ya gue. Tapi inget nih ini Komeng loh. Ini tapi gue emang lupa sih. Terus ya udah gue cerita aja karena gue pikir itu benar. Ternyata Adul nggak kenapa-kenapa. Si Komeng ditanyain, Bang Komeng kata Mas Panji gara-gara Bang Komeng. Itu Bang Komeng, apa? Nggak ada. Ini lihat teman gue bisa ngelihat kemarin habis ngitung APBN, anjing ya Bang kata gue. Jadi just to clarify that bahwa Adul tidak terkena glukoma. Sekarang. Ya kita nggak tahu kan. Tapi kita berdoa semoga enggak ke depan juga. Semoga enggak. Dan Adul tidak mengalami kebutaan. Betul. Sekarang. Selama-lamanya dalam nama Yesus. Oke. Tapi banyak netizen akhirnya pada bilang kan, Panji lo hoax, lo ngasih info sembarangan segala macam bilang orang buta. Lo tahu kalau lo di cancel sama netizen kan? Iya. Gue taunya di TikTok tuh gue rame banget dibahas sama orang-orang. Jadi gue yang tapi gue mau gimana coba? Masa mau gue limpahin kesalahan sama Bang Komeng? Iya. Anyway, berarti ini memang setiap tahun itu lo tuh ibaratnya selalu bolak-balik dong. Jakarta, New York, Jakarta, New York. Iya, pengennya sih enggak. Kan capek Bang, pengennya enggak. Dan gue itu ya, gue bukannya nggak bersyukur ya. Anak gue kan sebenarnya terbiasa ditinggal. Dari mereka kecil juga gue sering tur, tapi turnya nasional. Tapi di guanya itu masih ada rasa bersalah. Masih ada sedih,
Apalagi waktu kemarin terakhir kali gue tinggal, pas gue lagi di sini, anak gue lagi recital di sekolahnya. Lu tau gak sih film-film Amerika, anaknya main piano atau anaknya nari, nengok ke kursi bapaknya kosong. Itu terjadi sama gue. Sedih gue. Kenapa? Emang lu skip kenapa? Lu lagi ngapain? Lagi di sini nyangkul. Wow. Sedih gue. Iya, Beneran sedih. Tapi ya sih sebagai performer atau sebagai public figure, gue kalau ada acara di sekolah anak sebisa mungkin gue usahain untuk datang. Iya, lah kan salah satu alasan Iya. harusnya ya, enaknya jadi entertainer, harusnya lu nggak kayak orang ngantor kan, harusnya lu bisa leluasa. Tapi kan kenyataannya kan nggak seperti itu. Jadi gue kalau bisa nggak bolak-balik sih, gue nggak pengen bolak-balik. Dan tahun depan, kelar gue tour, gue kan mau tour tahun depan, kelar gue tour, gue nggak punya keharusan untuk bolak-balik, gue mau apply green card. Kalau gue apply green card, ya tapi syaratnya kalau lagi apply green card, 8 bulan nggak boleh keluar Amerika. Wah, jatuh miskin dong lo. Bener lagi. Karena kan cangkulan terbesar lo saat ini kan Jakarta dong, masih dong. Betul, Jakarta, terus YouTube juga. Terima kasih sudah menonton. AdSense-nya nolong. Iya dong. Dan ya lagi subscribe buat pakai member apa? Ngangkat bang, kasihan gue bang. Sih, berarti kan gue bener-bener penonton kan, gue tahu kan. Makasih banyak bang. Tapi artinya gini ya. Ya kalau YouTube kan AdSense up and down ya bang, tergantung dari tiap bulannya kayak berapa pemasukan kita. Berarti sebenarnya kalau boleh tahu nih, masuk tahun ketiga lo di New York ini masih besar pasak daripada tiang nggak? Masih. Untuk penghasilan di New York ya? Iya, tapi kan kalau dipikir-pikir ya bang, waktu kita di awal karir dunia hiburan, sebenarnya kan agak-agak kayak gitu juga. Siaran radio, waktu awal-awal berapa sih? Tapi cuman bedanya kita belum punya keluarga, belum punya tanggungan. Tapi kan secara prinsip di awal karir harus lu invest. Prinsipnya sama, Mel, kan? Prinsipnya kan adalah di awal emang kita mesti invest. Ya. Bedanya sekarang gue punya anak, tapi kan prinsipnya masih sama. Di awal kita emang harus ngeluarin duit lebih banyak daripada yang kita sangka. Karena duit yang kita terima di awal karir, entah itu radio ataupun stand up, tetap kecil kan. Ya udah, emang itu prinsipnya. Invest aja dulu. Tapi kan kalau sekarang nggak tahu ya, menurut gue dengan lo ada 2 anak sekolah di New York tuh mahal nggak sih? Sekolah negeri gratis. Oh wow, Gretong anak lo dua-duanya? Gratis, gratis. Hari kali di gratis, gratis. Gratis. Jadi dua-duanya selama sekolah negeri ya? Oh, kalau apa public school? Public school gratis. SD, SMP, kalau private baru mahal sekali. Tapi kualitasnya emang benar-benar beda gitu. Yang beda tuh sistem pendidikannya jauh lebih matang. Amerika kan merdeka 1776 bang. Kita kan merdeka 1945. Jadi secara sistem jauh lebih baik. Tapi anak nakalnya sama, guru malesnya sama. Namanya juga sekolah negeri. Sebenarnya sama. Tapi memang sistemnya lebih baik. Anak gue yang cowok happy sekali sekolah di Amerika Serikat. Karena di SMA dia ada pelajaran hidroponik. Gue nonton tuh di salah satu podcastnya siapa, lu cerita si Dipo senang cocok, suka tanaman, suka serangga. Biar kata apa namanya New York itu balik lagi hidroponik. Iya benar, sukanya tetap yang begitu-begitu. Tapi kan senang kan, maksud gue di sekolah negeri Indonesia kan mungkin nggak punya kayak gitu-gitu. Iya. Kok dia bisa tertarik sama hidroponik itu tumbuh-tumbuhan nggak sih? Tumbuh-tumbuhan. Intinya kan menanam tanaman pakai air. Pakai air. Betul. Kenapa di antara sekian banyak justru dia tertariknya sama cocok tanam gitu? Pertama kali, ini aneh banget nih bang. Pertama kali dia punya ketertarikan sama tanaman dari game Plants vs Zombie. Awalnya itu, tiba-tiba seneng tanaman aja. Seneng, dan ini dari umur berapa kali ya? Mungkin 7 kali 8 nyiram tanaman mulu sampai sekarang. Seneng serangga juga sampai sekarang. Jadi udah gue ngerasa ya ini didukung aja. Kebetulan sekolahnya oke dan gurunya sayang sama dia. Wow. Gurunya sayang sama dia karena dia ngeliat ini anak beneran suka tanaman, beneran suka serangga. Anak gue, very unik ya, Bo. Anak gue dipercaya untuk ngerawat kecoa. Jadi dia ada segerombolan kecoa, dia yang ngerawat, dia yang bertanggung jawab. Suatu hari dia nge-WhatsApp, dia bilang, aku punya kabar bagus, kecoa yang aku rawat bertelur. Technically speaking, kalian kakek dan nenek dari kecoa-kecoa ini, itu lucu banget. Enggak, tunggu deh. Ini kecoa New York sama kecoa Indonesia sama? Kayak kecoa di kamar mandi itu kayaknya sama kurang ajar ya, bang suka terbang-terbang nggak jelas gitu. Iya. Kita diem, dia diem, lihat-lihatan. Kalau kita gerak, dia malah nyamperin kaki kita ya. Sama bentuknya gitu juga. Iya, kecoa ya kecoa. That's gross. Iya, buat dia enggak karena dia suka serangga. Dari dulu di Indonesia dia dibully karena suka serangga. Wow. Di Amerika tidak, bahkan difasilitasi. Kebayangkan
Jadi gua ngelihat anak gue yang cowok akhirnya suka kerasan, anak gue yang cewek juga akhirnya setelah 1 tahun tadinya pengen pulang mulu ternyata kerasan. Gue juga mikir, oh yaudah kalau gitu, kalau mereka udah ajak di sini, gue juga nggak boleh gagal gitu. Oke, kalau kita ngeliat anak-anak tuh memang mereka adalah obat di mana even when you feel like you almost give up, you stop because of them. Ya dong. Betul. Tapi kan you stop giving up maksudnya. giving up, Yeah. oke, stop giving up because you see your kids gitu ya. Tapi kan di tengah perjalanannya, apalagi you are trying to conquer Amerika dan New York City gitu ya bang. Iya. Gue sih suka nonton si weekly vlog itu. Lo itu kenapa? Karena gue bisa ikut merasakan sebagai public figure ke negara orang. Start from zero tuh nggak enak loh. The feeling, nggak tahu ya kalau di gue ya, feeling perasaan tadinya kita well known, dikenal banyak orang, kan comes with privilege. Ke kamar mandi aja lo bisa didahulukan. Kalau di sana kan you're nobody, lo sama aja sama yang Restoran lain. terutama bang. Restoran. Selalu ada tempat untuk kita. Bang Panji, siap. Iya, ada. Masuk. Ya, Itu ada. nggak bisa dipungkiri. Makanya when you public figure, bilang, oh public figure tuh nggak boleh. Ya kan, dude, lu dapat privilege banyak, responsibility-nya juga lebih besar gitu. Gue pernah di kick out dari bar di Australia, disuruh keluar gue. Terus gue gini, anjir, gue kalau di Jakarta, gue mau datang ke bar, dibukain botol, dibukain table. Berani mereka nge-kick. Berani abang-abang. Dia nggak tahu lu adalah ani-aninya John Legend. Gila kali. Kok berani-beraninya. Gue bangga loh. Ani-aninya John Legend loh. Tapi ya maksudnya pas dari John duit Legend. itu rasanya apa sih bang? Ada perasaan kayak shit anjir, I'm nobody. Sempat ada momen-momen gitu nggak sih? Kalau harus gua akuin nggak ada bang yang kayak Masa gitu. Ya karena gua kan nggak kaya banget ya bang di Jakarta juga sebenarnya bang. Tapi kan you quite well known dong. Iya, tapi gue juga bukan privilege itu yang dicari kan. Maksudnya gue melakukan stand up atau apapun yang gue lakukan selama ini kan bukan mencari itu. Kebetulan itu dapat. Gue melakukan itu karena gue suka. Jadi insentif itu selalu suka aja. Ya udah, gue ke New York, gue nggak masalah dengan naik transportasi umum. Sebelumnya juga gue naik transportasi umum di Jakarta. Jadi cuman itu kan gue kan nggak tahu Gamila seperti apa. Gue kan nggak tahu anak-anak gue seperti apa. Dan ternyata untuk mereka 1 tahun pertama, lebih bahkan 2 tahun, itu berat sekali. Mila terutama. It sucks ya. Iya, dan permasalahan mereka tuh gue nggak bisa kasih solusinya. Kalau mereka kangen gitu, nggak betah, apa solusinya? Ngajak mereka pulang. Lalu perjuangan gue gimana? Jadi, tapi untungnya dua-duanya udah kerasan. Anak gue tahun depan kuliah, udah bilang pengen kuliahnya di Amerika aja. Wow, si Dipo? Dipo ya, kuliah Cuy. Kuliah, Bang. SMP Dipo kuliah cuy. Gila. Goks loh. Iya. Dipo mau kuliah apa? Dia mau ngambil animasi. Oh kira ini juga perkembangan kecoa. Kalau bercocok dalam air lagi. Enggak, dia pengen animasi, betul. Dan memang tepat kan ada di sana. Iya. Hanya saja mahal bang. Oh itu harus bayar. Bayar itu. Mahal sekali. Berasa Bapak sebulan mungkin ada 4-5 kali bolak-balik Jakarta Iya, New York berarti ya. boro-boro bang. Makanya saya bikin tour tahun depan bang. Itu bener-bener gue bilang sama manajemen gue, anak gue kuliahnya mahal. Gue butuh untuk bikin special. Kebetulan ada keresahannya juga, tapi gue butuh untuk special untuk itu. Dan nanti paling kalau gue bikin konser tunggal lagi, stand up lagi, pas Syira mau kuliah. Karena butuh duit. Iya, 4 tahun lagi. Enggak sih, masih 5 tahun lagi. Kalau buat anak-anak tuh apa sih challenges yang paling besar? Karena gini, kalau di Indonesia kan bullying ada juga. Nggak tahu kalau di Amerika tuh bullyingnya seperti apa kan? Gue nggak pernah tinggal di sana ya. Hanya liburan, pasti liburan dan tinggal tuh kan berbeda ya bang. Terus nggak tahu kalau kebanyakan nonton kali ya. Kayak lo ada perasaan takut nggak sih melepas anak? Kan gue suka lihat tuh kalau di vlog lo ngelepas anak lo, and that's one of your favorite activity. Bener nonton lu bang ya? Anjing lo kok bener. Abang bener nonton. Iya dong. Satu gue nonton karena gue tuh seneng dengerin orang saat gue mandi. Gue lagi skincare apa. Pakai bahasa Inggris ya, sentuh sedikit ya kan. Anjing. sama gue itu karena gue tuh ngebayangin aja maksudnya gila si Panji berat juga ya kayak apa maksudnya gue aja sekarang yang di usia 43 tahun untuk surviving di dunia entertainment di negara sendiri that's not something yang easy gitu buat gue apalagi lu yang starting from zero lo bawa anak-anak lu gitu nah saat lo let them go pengantar mereka untuk pergi gitu ke sekolah ada perasaan takut nggak karena kan kalau di Amerika tuh kalau di film-film misalnya suka ada penembakan apalah segala macam. Ada kayak gitu-gitu nggak bikin lo paranoid? Ada, dan gue lakukan hal-hal yang bisa gue lakukan untuk membuat itu turun. Seperti misalnya pilih neighborhood yang bagus. Kalau lu Google, Auburndale, Flushing, itu adalah neighborhood teraman se-Queens. Queens itu gede. Iya. Tapi konsekuensinya adalah
sewa rumahnya mahal. Cuman dengan lingkungan perumahan yang bagus, sekolahnya bagus. Sekolah anak-anak gue itu lebih dari 50% Asian, jadi nggak terlalu takut. Oke. Dan jauh dari penembakan-penembakan. Di Queens ada penembakan di sekolah, cuman di lingkungan anak gue nggak. Tapi gue tetap ada takutnya. Ya gue cerita aja. Gue sama Mila tuh memfasilitasi anak-anak gue ke psikolog karena takut perubahan yang ekstrim ini ngasih dampak ke mereka. Maksudnya perubahan pada saat lu Dari memutuskan Jakarta, Jakarta ke New York. Gede, ini perubahan besar kan. Iya, makanya gue khawatir kenapa. Dan memang ada dari kasat mata juga kelihatan, aduh ini anak-anak kenapa nih gara-gara ini. Kalau yang sebelum mereka akhirnya adjust di tahun ketiga ini, karena kalau tadi bilang si anak-anak udah mulai happy ya. Awal-awal tuh apa? Suffer? Kalau ada banyak hal yang nggak bisa gue ceritain karena menurut gue ini adalah hak anak gue untuk cerita. Tapi gue bisa bilang untuk mereka tekanannya bukan hanya datang dari hidup yang berubah sama sekali dan pertemanan yang ngulang dari nol dan nggak punya akar, nggak ada yang kayak oh ini dulu teman gue waktu di TK sih gitu, dia nggak punya akar. Ketebas semua tuh ya ditinggalin. Iya hilang. Tapi bukan cuma itu, mereka sangat tidak familiar dengan bullying stylenya. Di Amerika? Iya, tetap ada bullying, tetap anak gue yang cewek tuh kena. Dibully apa? Banyak lah, dan perlu diingat anak gue yang cewek kan remaja ya, lagi tumbuh kembang gitu, jadi lagi mencari jati diri. Betul, dan pas pindah tuh pas dia lagi getting her periods juga, jadi lu kebayang nggak betapa secara fisik tuh berubah. Abis itu istilahnya body image issue. Dia waktu itu berusaha untuk nurunin berat badan sampai sakit 2 kali masuk UGD. Yang kedua sampai nelfon 911 gue untuk bawa ambulans. Itu semua ada dampaknya sama dia yang lagi remaja, tapi lingkungannya juga ekstrim gitu. Terus yang cowok kan Dipo kan emang nggak terlalu outspoken ya. Emang Dipo orangnya introvert nggak sih, Bu? Iya, cukup introvert. Dan dia mungkin kasat mata nggak kelihatan, tapi represif. Tiba-tiba waktu New Year's Eve, lagi fireworks, gue ngeliat dia nangis. Gue pikir terharu ngeliat fireworks kan. Gue bilang, gue nanya dengan senyum, karena gue berpikir jawabannya adalah fireworksnya bagus. Gue tanya, kenapa kamu nangis? Tiba-tiba dia bergumam, I miss Indonesia. Oh my God. It broke your heart sih. Broke my heart. Bayangin, malam tahun baru kan harusnya kan malam yang happy ya. Iya. Akhirnya kami waktu itu staycation di sebuah hotel. Habis itu kami balik ke hotel dan Dipo nangisnya nggak berhenti. Supaya Dipo nangisnya berhenti, satu keluarga nonton kartun. Jadi lo ngerasanya pokoknya anak-anak tuh sekarang setelah ke psikolog malam terbantukan. Jauh. Dulu ada masanya, Shira itu, tapi mungkin ini ada hubungannya sama puber ya. Shira tuh, lo tau nggak cewek-cewek yang ketika lagi tumbuh kembang tuh cowok apa sih? Nggak mau pegangan sama ayah gitu. Iya. Kan dia kan princess gue ya. Nggak mau pegangan tangan sama gue tuh sedih loh gue. Tiba-tiba jadi sassy. Iya. Nggak? Gue sempet kepikiran, kenapa ya kok gue kehilangan anak gue tapi sekarang. Apa karena I was being too busy gitu. Iya gitu. Tapi sekarang gue udah dapat itu lagi. Kalau gue lagi di New York, gue bukan cuma seneng melepas anak-anak. Kadang-kadang Shira gue jemput halfway. Jadi dari rumah gue 2 blok tuh jalan utama, gue selalu nunggu di seberang sini dan dia ketika ngelihat gue di situ, pas lampu nyebrangnya putih dia langsung lari. Umur gue 45 tahun, gue masih sangat happy anak gue lari karena ngeliat bapaknya terus meluk gue. Tapi gue atribusikan itu sama ketemu psikolog, Dipo juga jadi lebih tenang, Dipo lebih ketika mau sosialisasi lebih nggak ada anxiety-nya lagi, gitulah. Dan itu ngebantu gue sama Mila juga. Kalau lo kenapa? Kalau gue sih, menurut psikolog, satu sih ada indikasi ADHD. Tapi bukan cuma itu, gue sendiri punya isu yang gue bawa dari lama, yang tumpah ke parenting style gue. Makanya gue tuh sebenarnya paling insecure. Lo tau kan entertainer kayak kita kan, cerita dong parenting style-nya. Atau misalkan di Instagram itu tulisannya gini, wah parenting goals. I hate that. Even couple goals, I hate that. Iya, couple goals. I hate that. Gue tuh ngeliat itu kayak, gue tuh nggak suka dapat karena gue tahu gue paling insecure di antara semua peran gue dalam hidup. Pembina yayasan, stand-up comedian, apapun itu, yang gue ngerasa paling lagging menjadi orang tua. Gagal. Why?
Buktinya Maybe not lacking, but still on the process kali. Nggak tahu ya. Gue tuh tipikal orang yang selalu nyalahin diri sendiri sih. Jadi untuk apapun yang terjadi, pasti ada salah gue di situ. Oke. Ya anak-anak gue sakit, anak-anak gue Shira itu masuk UGD 10 hari. Baru pulang nggak nyampe 1 bulan, masuk UGD lagi. Jadi orang tua tuh sedih tuh. Dan hal yang paling gak enak tuh adalah pada saat anak lo lagi sakit, lo rasanya pengen ngangkat kalau bisa sakitnya pindah ke badan lo deh. Betul. Gitu. If you could gitu ya. Betul. Sementara Shira memang kalau sakit ke bapaknya. Shira kalau main dan ketawa-ketawa ke ibunya. Nyokapnya. Tapi kalau sakit gue duluan yang tahu. Dan ketika ditanya sama Mila, Shira mau ditemenin sama ayah atau sama mama? Sama ayah. Yaudah, akhirnya gue di situ. Gue stop semua kerjaan gue. Podcast gue aja berhenti untuk nemenin Shira gitu. Yeah. Dan yang kedua kali dia benar-benar pucat, pingsan. Gue sampai nelfon 911 kan. Itu tuh setelahnya tuh dia bilang, aku takut sekali, aku pikir aku mau meninggal. Gue dengernya aja sedih banget. Sebagai orang tua, kita kan nggak pernah pengen anak kita berpikir dia hampir mati kan. Iya. Itu kan naluri sebagai parents ya. Betul. You want to protect and help your kids. Dan gitu. bisa jadi bukan gara-gara gua kan dia sakit, tapi tanggung jawabnya tanggung jawab gua. Iya. Jadi rasa bersalah itu ada di gua. Dan itu berat banget. Menurut gua banyak banget loh hal yang dirubahkan. Gak tau pola pikir dan segala macam. Saat lo pindah ke New York ya gak sih Bang? Iya, terhadap gue dan terhadap anak-anak. Terhadap anak-anak semuanya. Soalnya gue sempat ngomong sama Gamila, mungkin ini baik juga untuk mereka karena seumur hidupnya nggak pernah berubah kan begitu mulu. Padahal kan mereka harus punya skill untuk beradaptasi kan. Ya mungkin pindah ke New York adalah cara gue memaksa mereka untuk belajar adaptasi dan ternyata adaptasinya cepet banget. Memang kangen mulu, tapi adaptasi sama kehidupannya tinggi. Oke, Hebat kan lo sering bilang tuh di weekly vlog lo sebenarnya nggak yakin juga you gonna make it or not, ya kan? Ya kan walau-walam ya, berarti kalau orang Muslim bilang ya, ya berarti kan lo hanya bisa usaha. Tapi lo pernah bilang bahwa pada saat dulu lo lagi jadi stand up comedy ya kalau nggak salah, perseverance, disiplin lo itu yang akan membantu lo membawa kepada hal yang baik, which is tetap aja nggak tahu juga akan nyampe ke titik mimpi lo apa enggak gitu. Tapi ada masa-masanya juga kayak anjir berat banget cuy, tapi mau balik ke Jakarta, anjir malu cuy. Kan gue udah bilang gue mau ke New York, itu mau buka jalan untuk banyak stand up comedy lain. Momen paling berat that you almost give up tuh kapan sebenarnya Ji? Along this almost 3 years. Sejujurnya sih nggak ada keinginan untuk give up. Wow. Tapi pahitnya itu gini ya, gue tuh ada satu momen, gue tuh nggak pernah ngalamin ini dalam karir gue sejak gue mulai siaran 2001 sampai gue pindah 2022. Nggak pernah tuh, berapa tahun berarti. Yaitu gue lagi stand up di bar, saking nggak lucunya, sama penonton di bar teriak boring. Gue nggak pernah kayak gitu, ego gue tuh kena. Nggak pernah. Gue rasa malam gak bisa tidur kali. Ketawa mereka. Ketawa. Ketawain gue kasihan gitu. Bukan ketawain jokes lu. Iya, dan itu kena loh ke mental. Gue tuh pulang. Of course. Pulang jalan kaki 30 menit ke rumah gue, dingin-dingin. Winter tuh. Iya, memikirkan anjing nih gue salahnya di mana. Gue sampai jadi dendam sama itu venue. Lain kali dikasih kesempatan, oke, gue mau balik lagi gitu. Dan setelah berapa kali akhirnya berhasil juga. Tapi yang kayak gitu-gitu tuh tetap pahit loh. Gagal itu, waduh pahit banget gitu. Tapi nggak pernah bikin gue nyerah. Karena, bener yang tadi lu ceritain, dalam hidup gue itu polanya selalu sama. Kerja di Hard Rock FM Bandung. Udah establish, terus gue pindah ke Jakarta. Udah establish ini. Gue diem aja juga mungkin jadi, mungkin gak ada yang tahu ya, jadi Akai dan Awong Dodi 3D pada zamannya, penguasa Bandung lah. Tapi gue pindah ke Jakarta, di mana secara dunia hiburan gak ada yang kenal gue, penghasilan agak mundur dikit, tapi gue percaya pasti ada hasilnya. Jalanin di Hard Rock FM Jakarta, sampai titik sama Stenji yang prime time, orang udah, nah, kita nggak kangen lagi nih sama Indi Farhan. Dulu kan Indi Farhan nyari gantinya susah banget kan. 3,5 tahun sama Steny, udah oke, udah stabil, ini baik-baik aja, dapat etalase setiap hari gue di prime time. Terus gue bilang, gue mau pindah ke TV.
Di TV, gue kan nobody, mundur lagi tuh. Penghasilan juga mundur itu. Iya. Terus di TV ngebangun lagi sampai oke, udah punya late night stripping. Iya. Terus gue bilang, gue mau ke stand up. Itu mundurnya jauh banget. Itu waktu gue stripping di Kompas TV saat itu. Itu lega banget duitnya. Sampai tiap bulan semua kru gue ajak nonton bioskop The Premiere. Wow, saking oke banget tuh. Saking oke-nya gitu. Gue tinggal untuk stand up, turun jauh, tapi naik lagi. Ketika karir gue di stand up comedy di Indonesia udah gede lagi, gue putuskan gue mau pindah ke New York. Iya. Di tempat yang nol lagi, mundur lagi penghasilannya. Bukan mundur lagi kali itu ya, gejoglak gitu penghasilannya. Jauh sekali. Yes. Tapi kalau ngelihat polanya, selama gue konsisten, selama gue disiplin, selama gue persisten, selama gue belajar terus, harusnya yang terjadi kemarin terjadi lagi sekarang. Udah itu doang pegangan gue. Jadi sesakit-sakitnya, sesedih-sedihnya, gue antara tolol atau iman ya, iman terhadap usaha gue gitu. Iya. Kalau gue jalanin ini dengan tekun, Yakin nanti nyampe ya? lagi. Orang berulang polanya kok. Iya. Yang tadi gue ceritain, lu lihat sendiri momennya. Jadi muter lagi, cuma circumstances-nya berbeda gitu ya. Tapi dengan pola yang sama, perseverance, terus dijalanin, lo nggak nyerah, tetap lo akan nyampe pada titik yang lo mau sebetulnya. Iya, kapannya nggak tahu. Kapannya nggak tahu. Tapi ya enjoy the journey. Kebetulan Iya. gue memang suka stand up, suka sekali stand up. Iya, Jadi kalau iya. gue dikasih kesempatan untuk bisa stand up sebanyak-banyak, ya dengan senang hati. Duitnya, I'll find a way. I'll find a way. So, how could you find a way right now kalau di Amerika dengan ini bolak-balik, Jakarta nyangkul, balik ke New York, balik lagi ke Jakarta nyangkul lagi, bawa ke New York gitu terus? Iya, mana nilainya surut lagi. Tapi emang gitu caranya. Jadi saat ini penghasilan gue adalah A dari YouTube, B dari hasil gue di comika.id. Comika.id kan kayak Spotify tapi stand up comedy kan. Iya. Gue dapat penghasilan tuh dari situ. Iya. Terus gue punya podcast kan yang eksklusif Iya. di Noise. Dapat duit dari situ. Kalau misalkan kontraknya selesai, mungkin gue pindahin eksklusifnya di tempat lain, dapat duit lagi. Terus gue nyangkul di sini. Nyangkul tuh job sifatnya. Kayak sekarang kan gue nyangkul untuk sebuah acara, ada beberapa kerjaan. Iya. Dan yang kelima adalah dari show gue sendiri, dari tour. Cukup bang. Tapi lo penurunan gaya hidup nggak? Penurunan gaya hidup. Orang kaget kalau ngeliat rumah gue sebenarnya. Lo bagus kan rumah lo? Gue ngintip-ngintip juga tuh di vlog lo. Gue pikir lo miskin sono. Gue juga Anjing pikir. bagus lagi rumahnya. Ya, rumah gue lebih gede di New York daripada di Jakarta. Rumah lo rumah lo di Rawamangun tuh berantakan banget bang. Kan gue seneng ngintipin. Ini kan lo ya, dia kalau dulu bikin weekly vlog lah apalah, buat barangnya. Ya Allah, gue kadang anjing ini nggak ngerapi apa bininya. Tapi kalau di perpusnya itu, di perpusnya, guys, di perpus gue. Iya. Tapi kalau di New York tuh gue kan sempat lihat tuh kemarin. Iya. Oke loh. Itulah bedanya kalau ruangan diurus sama gue, diurus sama Gamila. Perpus gue yang ngurus gue, rumah gue yang ngurus Gamila. Tapi lo ada penurunan gaya hidup dengan sekarang kan kayak senyangkul-nyangkulnya, let's say kayak orang pindah ke Bali aja, kan senyangkul-nyangkulnya beda kan. Gue cerita, gue sebenarnya agak malas cerita ini karena gue tahu tampak sekali gue nggak mengakui bahwa gue punya privilege dan tampak sekali gue nggak bersyukur. Tapi di New York hidup gue tuh jauh di luar rumah yang lu lihat itu, hidup gue tuh sebenarnya jauh lebih hemat, jauh lebih eman-eman. Di New York itu gue bisa bilang belum ada duitnya. Bisa tuh. Kalau di Jakarta nggak pernah kayak gitu. Mau beli, mau apa-apa gitu. Di New York tuh gue bisa bilang nggak ada duitnya. Di New York tuh gue bisa bilang nggak bisa mesen Uber Food gitu. Jadi gue tuh mau bilang di New York hidup gue susah. Tapi kalau gue ngomong itu secara terbuka, orang akan bilang susah-susah kan tapi di New York. Tapi kan nggak ada duit di New York, nggak ada duit di Bandung, nggak ada duit di Jakarta. Sama aja, Syai. Iya. Anak-anak gimana? Nah, inilah gue bersyukur, gue nggak tahu lah tuh apa yang gue lakukan atau apa yang Gamila lakukan terutama. Tapi anak-anak tuh emang nggak pernah minta, nggak pernah komplain. Dipo itu waktu kecil pengen punya kartu Pokemon, memutuskan untuk bikin kartu Pokemon sendiri. Gue yang kasihan, kamu ngapain nak? Aku bikin kartu Pokemon. Kamu pengen, tapi nggak pernah minta. Anak gue juga suka tuh kartu Pokemon. Bikin ini sekali buat karet. Tapi anak lo tuh berarti bukan yang konsumtif ya? Iya, Shira juga jarang banget minta sesuatu. Sekalinya minta, pasti ada hubungan dengan bikin art. Chloe, Courage ya, kau Roblox aja kerjaan kau. Lihat ini ya. Jadi anak lo tuh memang sesuai dengan kebutuhannya aja gitu. Iya. Jadi untung ketika kami pindah, nggak pernah terlalu, paling gini, misalkan Shira bilang, ayah aku pengen spaghetti bolognese, ayah nggak ada uang, nanti aja ya, kalau misalnya kita ada uang nanti ayah pesenin. Oke, udah selesai.
Iya. Se terbuka itu berarti ya sama anak-anak juga kalau emang. Lo pernah nggak punya duit banget nih? Pernah tuh, Devita paling tahu tuh yang ngurus iya? gue. Iya, duit gue tuh sering sekali seret. Sekarang aja seret Bang. Sering sekali seret. Ntar gue kasih dia 2 juta deh buat uang. Bang, gue jadi gak enak bang. Mana dolarnya naik lagi. Dolar naik jadi feeling gitu. Iya. Serius bang? Iya. Seret. Cuman kan sekarang gini deh. Anjir. Orang tahu gue di New York. Tapi kan lu di New York. Iya kan pasti ngomong kayak gitu kan. Iya. Cuman kan nggak punya duit di New York sama nggak punya duit di Jakarta tuh sama-sama nggak punya duit. Iya. Sama-sama nggak punya duit. Tapi ini lo jadi seret karena ya itu ya. Karena lo tampil kan lo belum dibayar gede gitu di sono ya. Iya, karena emang belum terkenal, emang belum punya reputasi gitu. Masih harus, tadi gue bilang masih harus invest di karir gue, makanya nyangkul bolak-balik. Dan nggak mungkin deh, gue anggap iya, gue sama Mila mungkin juga financial literasinya kurang lah. Abang kita Steny dari zaman dulu invest kan, iya, betul. Dia main reksadana saham, saya kan tidak. Iya. Walaupun mainnya sama circle yang sama gitu. Iya. Emang mungkin gue sama Mila juga financial literasinya kurang. Dan itu sesuatu yang kami mesti perbaiki. Kayak kalau keluarga lain, mungkin mereka udah nyiapin uang kuliah anaknya kan. Dari kapan tahu tuh, dia punya tujuan finansial, dia invest gitu, pertumbuhannya berapa, dapat lah angkanya. Gua kan, anak gua mau kuliah tahun depan, saya bikin pura sekarang gitu. Kan gak beres kan Bang? Padahal kan lo sempat kaya raya, di Jakarta hitungannya dong. Iya, betul. Berkelimpahan, karena jobnya banyak kan sempat stand up komedi, politik, apalah segala macam. Banyak nganggurnya gua. Di New York tuh, bangun siang, bisa gua. Nah, ini gua pengen ngobrol sama lo. Kan bukan cuma masalah duit, Inji. Karena being occupied itu kan dibutuhkan untuk seorang performer, seniman. Nah gue tuh makanya gue mulai balik lagi siaran di TikTok. Sama Lucy Wiryono. Di TikTok? Di TikTok. Oh, siaran di TikTok? Jadi Iwet sama Dev tuh siaran pagi di TikTok. Kok siaran di TikTok? Iya, 1 jam. Live di TikTok. Oh iya? Yes. Nah itu duit juga Ji. Anjir malah. Devita tolong bantu. Iya, jadi jam 7 jam awalnya Iwet sama Dev, jam 7 jam 8. It works gitu. Nah, terus gue ngelihat, wah ini kayaknya opportunity karena kan lo tau Hard Rock gulung tikar kan? Hard Rock per tanggal berapa gulung tikar cuy. Hard Rock ibarat kemarin gue ketemu Indy Barens, Hard Rock gulung tikar. Kita udah tahu Cosmo gulung tikar kan? Itu gue tahu. Yes. Trax juga. iRadio masih bertahan deh kalau nggak salah ya. Dan radio-radio lain. Bravo dulu, kalau nggak salah berapa, nggak tahu tapi ntar boleh gue cek. Hard Rock FM akhirnya gulung tikar karena apa? Karena sekarang itu orang bergeser ke digital. Orang senang dengerin podcast, TikTok. Orang nonton acara lu ikut membubarkan Hard Rock FM Bang. Orang jadi gak dengerin Hard Rock FM. Ya gimana dong? Kan perubahan Bang. Masa sih? Iya, Hard Rock aja yang bisa begitu. 4 bulan yang lalu berapa? Gue habis kesana. Per tanggal berapa? Tapi gue tahu sih angka pendengarnya berapa. Nah, tapi jangan-jangan gue di prank juga kayak lo di prank sama. Kayak di prank, gue lupa sama Komeng. Gue di prank mata ini, tapi enggak. I'm pretty sure Hard Rock akan udahan. Nah, akhirnya gue tuh live TikTok jam 8 sampai jam 9 Senin sampai Kamis. Nah, sebenarnya kan orang nanya dapat duit dong, orang ngasih gift. Itu sih bukan purpose-nya. Ya kalau syukur-syukur ada. Tapi being occupied, lu ngelakuin sesuatu yang lu suka itu diperlukan. Karena kita udah kebiasa butuh schedule. Kalau lo kebanyakan nganggur, otak lo jadi malah gak beres. Ya, kalau orang kreatif kayak kita ya. Nah lo gimana? How did you deal so far with stuff? Ngengong. Ya kalau gue lihat di weekly vlog lo, malam lo baru keluar kan? Iya. Baru ada stand up apa segala macam. Nah itu dari pagi sampai kita lo gimana tuh? Bikin podcast. Saya punya 3 podcast. 2 diantaranya kan, gue tuh rilis podcast tiap hari loh Bang. Selang-seling, hari ini Hiduplah Indonesia Maya, besok Work Life Trampolin, Hiduplah Indonesia Maya, Work Life Trampolin, itu yang gue kerjain. Jadi gue ngisi waktunya dengan itu. Tapi sebenarnya kalau gue boleh jujur, saya agak menikmati waktu luang saya di... Masa? Gue suka banget tidur siang. Oh my God. Tidur siang itu enak Bang. Which is di Jakarta lo jarang dong? Jarang lah, kapan gue tidur di taksi, di jalan gue. Tidur siang abis makan, tidur siang enak banget. Mana kata lo plan base lo dulu? Dulu kan lo sempat sama gue podcast, gue plan base sekarang vegetarian. Mana? Iya, sekarang dimarahin sama ahli gizi. Harus emang hidup tuh perjalanan ya, Syai. Sekarang gue adalah namanya Mediterranean.
Mediterranean ini diet. Mediterranean ya, diet. Intinya adalah tetap plant based, Ikan, kacang-kacangan, tapi iya. harus punya ikan Iya, untuk iya. omega 3. Iya. Gue bilang omega, kan gue ngomong sama ahli gizinya kan. Gue bukannya dapat omega 3 dari kacang-kacangan. Terus gue bilang itu beda jenis omega 3. Siapa sih yang nyuruh gue omega 3 beda-beda? Jadi gue jadi ikan lagi. Dan sekarang gue juga longgar kalau misalkan ada yang ngasih makan ayam, makan sikat. ayam. Iya, iya. Tapi lu kelihatan lebih better sih menurut gua. Makasih, Kemarin lu kurus, nggak usah gitu. Kalau buat Tyson masih jauh, Bang. Kata orang gue mirip Adrian Maulana nih badan ini. Adrian Maulana yang sekarang kalau bikin konten bagus loh dia. Iya. Hebat loh dia. Tapi kurang detail Anda Adrian Maulana. Emang Dia kenapa? ada satu konten gini. Wah, mobil kok kelihatannya macet, tapi kelihatan di belakang lengang. Jalannya cepat gitu, Sebagai kurang content detail. creator, Kurang detail, bisa kurang detail. melihat ya. Dia kalau mau bikin konten Iya, Jakarta iya. lagi macet, pasti di lampu merah atau apa gitu. Jalannya, mobilnya jalan. Duh, bisa terlambat nih saya. Terus dia turun, naik Tapi transportasi Mbak umum. nggak fokus ke belakang, fokus ke mukanya. Betul. Dia umurnya berapa sih, Bang? 40-an something, 40. Masih ini banget ya, masih. Iya, masih oke. Sama ini satu lagi, Marcelino Lefran. Oh iya. Itu juga masih oke banget. Iya, kalau Marcelino kan soalnya duda. Nggak banyak pikiran. Nah, kalau mau bikin badan dia berantakan, suruh Iya. kawin dia. Iya. Kalau gue sih nggak pengen badan bagus banget, Iya, iya, tapi iya. Oke lah. gue nemu prinsip langsung anjing nih bener lagi. Prinsipnya gini, you will lose what you don't use. Otot maupun otak. Exactly. Kalau otak lo jarang dipakai, lo akan cepat pikun. Betul. Kalau otot lo nggak pernah dipakai, lo akan kehilangan otot itu, masa Betul. ototnya. Jadi udah gue yang penting otot ada, otak pakai terus, itu aja konsentrasi Jadi lifting gue. weight, Enggak, gue body weight workout. body weight workout. You will lose what you don't use. Lu Iya. pakai nggak tuh? Udah hilang sih. Kan lu 45 sekarang. Iya. Apa yang lu rasain? Karena si Iwet kemarin siaran dia di midlife. Gue pengen banget bikin konten sama Iwet. Bahwa Kenapa? dia stroke kan. Iya, dia stroke. Iya. Kaget gue. Gue pikir dia orangnya zen gitu loh. Enggak dong, dia malah overthinker banget. Tapi Goblok lu, maksudnya Wet. si Indra Bekti juga stroke. Tahu gue. Iya, Bekti survive. dia. Iya. Enggak, maksud gue gini, kan ini masuk usia 45, apa yang lo rasakan di badan lo sekarang yang berbeda? Apalagi lo bolak-balik 26 jam. Apa ya, Mira? Ini di luar gue mata harus pakai kacamata. Kacamata plus sudah pasti, ya. Tapi ternyata yang lebih ngaruh ke gue tuh ini gue, silinder. Oh, Pas gue pakai kan sekarang kacamata gue progresif. iya, anjir. Tadi gue kacamata baca gitu gue. Gini. Udah pertanda tua banget Iya, tuh. sekarang ada progresif. Iya, iya, iya. Sekarang, dulu gue tuh kalau lagi naik kereta atau apa tuh nggak bisa ngebaca itu apaan sih. Gue pikir capek aja. Pas gue dipakein kacamata, astaga, terang sekali. Lo tau nggak apa bedanya orang muda sama orang tua? Apa? Kalau orang muda musiknya progresif, orang tua kacamata. Kacamatanya progresif. Iya lagi anjing. Laku lo di sono. Ada yang goda-godain lo di sono. Model-model kayak lo Gue laku nggak nggak sih? ngerti. Pertama-tama Iya. orang nggak ada yang nyangka gue 45. Ilah, Bang, bener lo. di Amerika orang Asia kan Awet muda. orang bulenya awet tua. Iya, ya awet kan? tua. Gue kan Iya, tahu sih, iya. mungkin udaranya kadar Iya. airnya kurang ya, jadi kering gitu. Tapi banyak yang gue nggak mau bilang naksir sama gue, Masa? tapi overly baik. Overly Karena lo baik. pernah bilang sama gue, bang lu ke Amerika bang, lu ditaksir di sana bang. Lu pernah ngiming-ngimingin gue, untung gue gak ngikutin, cerai gue kalau enggak. Masih banyak waktu kok bang. Ya anjing. Nah, tapi mereka Banyak yang Iya. baik-baik sama lo gitu? Iya. Apalagi pas tahu gue siapa. Oh. Apalagi pas tahun lalu gue bawa 3 komedian New York ke Jakarta. Iya, kan. tahu gue tuh. Langsung baik semuanya, yang cewek-cewek juga. Gue agak canggung untuk cerita apa yang mereka lakukan, tapi I want nothing to do with it. Iya, Cuman agak ya, cukup, Tempted lah. bukan tempted, apa istilahnya? Apa? Apa itu? Pokoknya intinya tersanjung lah. Oh, Bahwa masih flattered. ada, flattering, Iya. flattering. Iya, iya. Bahwa masih ada yang, ini orang oke juga gitu, agak flattering. Kayak lumayan nih gue ternyata gitu Iya, ya. iya. Tapi pernikahan oke bang? Kan lu lumayan Oke berat itu ya. apa definisinya? Are you happy with your marriage right now? Right now, actually, this is a very good question. Gue nggak inget kapan terakhir kali gue berantem sama Gamila. Oh I don't know if it's good or not. I don't know, tapi Iya. kalau dulu berantem mulu. Setiap hari. Gue sampai nyari alasan nih keluar belanja kah apalah. Karena gue takut anak-anak keluar,
sisa gue sama Gamila di rumah berantem. Dulu berantemnya ekstrim banget. Nggak cocok aja gitu pokoknya ya. Ya hal kecil jadi gede. Ya karena orang stres ya. Dia stres, gue stres gitu. Hal kecil jadi gede. Ini Romangun nih? Sebelumnya Enggak. di New York udah? Di New York. Oh, Pas pindah ke New York justru. Jeez. 2022, 2023 berat banget untuk pernikahan. Mungkin ada hubungannya sama psikolog juga. Oh, karena kalian ke psikolog akhirnya ya? Dulu waktu kamu masih di Jakarta, gue nyaranin Mila untuk kayaknya kita ketemu namanya apa ya, marriage therapy. Marriage consultant, wedding marriage consultant, ya gitulah. Stuff like that. Kayak gitu. Tapi dia nggak mau. Terus sekarang jadi harus mau karena kan anak-anak ke psikolog, psikolognya perlu tahu soal orang tua, jadi di assess juga. Ada ke bawah, terus gue ada sesi sendiri sama psikolog, dia ada sesi sendiri sama psikolog. Terus itu beneran itu. Kemarin gue show di New York kan, ada beat soal pernikahan. Dan beat soal pernikahan itu ngomongin soal sering kali berantem, tapi di situ pun tiba-tiba gue ngomong, tapi gue juga nggak ingat sih kapan terakhir kali berantem. Jadi udah nggak se-trigger itu baik gue ataupun dia. Which is it's getting better. No? It's a good thing karena gue jadi nggak terlalu punya anxiety ada di rumah. Gue tuh beneran ada anxiety tadinya. Gue tuh bukannya nggak cinta dan bukannya nggak betah. Gue takut jadi berantem aja, nggak perlu soalnya berantem itu nggak perlu. So you guys actually not really a good friends instead of couple? I think we're better partners daripada couple. Jadi dalam musik gitu kayaknya ya lu berdua ya? Iya, kan? Iya. Sebenarnya ada dampak. Gue udah cerita belum ini sama lu, tapi ada dampaknya gue ke stand up. Ada dampak buruk dari stand up terhadap pernikahan gue. Gue ngomong sama psikolog gue. Oh iya? Waktu gue nge-rap, Bang, kalau kan awal lu rapper kan? Iya, waktu gue nge-rap selama berapa tahun itu. Kemanapun gue manggung pasti ada Gamila kan? Karena Gamila nyanyi. Gamila backingnya gue. Betul. Kadang-kadang untuk show gue dia yang ngebuka. Betul. Artinya dalam setiap gue berkegiatan Gamila selalu keluar. Betul. Ketika stand up comedy muncul, karir gue maju dan gue nggak ngajak dia. Karena kan stand up comedy sendirian. Iya benar-benar. Akhirnya kan terus mungkin ya ini yang gue bilang ke psikolog nih. Akhirnya kan ada aktualisasi Mila yang nggak jalan karena ya dia nggak melakukan proses yang udah keburu gue lakuin zaman dulu gitu. Dan itu jadi ada dampaknya. Karena Mila nggak selalu ikut sama gue, I think we grew distant. And grew frustrated gitu. Dan dulu tuh bukannya dengan sengaja dilakukan. Dulu emang dia sepakat. Panji mah kalau nge-rap pasti ada Gamila, udah pasti. Gue inget tuh masa-masa ada Iksan juga, ya kan? Iya betul, Iksi juga. Dan itu kan untuk Mila yang emang suaranya bagus, emang seorang performer. Gamila banyak Indonesia tuh nggak tahu Gamila kalau nyanyi seperti itu. Nggak tahu Gamila. Musik-musiknya gue suka lihat. Ya dia bisa dengerin di Spotify lagu-lagunya Gamila, tapi Gamila di panggungnya something else. Iya. I fell in love watching her sing. She is a different beast. 100% semua orang yang ngelihat Gamila nyanyi di atas panggung akan melihat she has something. Right? Tapi itu hilang kan. Iya. Apalagi dibawa ke New York, emang suami anjing. Emang suami anjing. Iya, apalagi dibawa ke New York. Dia, untuk mengejar mimpi sang suami, ya anjing kan? Emang. Dan nggak involving istri juga. Itu bukan dia. Jadi rapper. Betul. Tetap stand up comedy kan? Tapi itu akhirnya juga kenapa Gamila belakangan ini tuh mencoba untuk stand up. Oh wow. Iya. Jadi dia mulai jadi komika juga nih? Iya. Dan beda kan, memang bener-bener levelnya beda. Tapi Gamila jadi ikut di acara-acara yang ada gue, kebayang gak maksud gue? Jadi level karir gue dapat artis seperti ini. Level karir Gamila, tapi Gamila stand up di acara itu. Jadi berasa jomplangnya. Tapi mungkin Gamila ngelakuin itu untuk aktualisasi diri juga ya? Dan juga untuk balik lagi engage sama lu. Engage sama gue in terms of dunia karya. Ketika dulu nyanyi kami selalu bareng, stand up si Panji sendirian. Sekarang Gamila bilang, tapi kayaknya gue ingin ikut deh gitu. Dan gue yang ya dengan senang hati. So, jadi waktu di New York itu there was moment bahwa pernikahan lu sama Gamila emang it wasn't okay. Jadi I would say sekarang masih nggak okay. Karena bukan, tapi gue nggak tahu ya. I don't know how to define good marriage. Karena kalau gue bilang kenapa Panji bilang nggak okay? Karena situasinya bukan kayak waktu Panji waktu Dipo masih umur 5, Sira masih umur 1. Everything is growing ya. Iya, tapi kan terus pertanyaannya emang harus kayak gitu? Enggak juga kan? Iya. So I don't know how to define good marriage gitu. Gue dengar. But you feel comfortable go back home? Right now, more than ever,
I feel ini lucu banget. Tahun pertama, tahun kedua, gue open mic mulu kerjanya. Sekarang kalau orang nonton .id Weekly Vlog, mereka akan sadar, si Pajo kok nggak pernah open mic. Kenapa itu? Lebih nyaman di rumah. Tadinya nggak nyaman di rumah? Enggak. Keluar mulu. Gak bener nanya, ngapain kamu? Open mic jam 1. Ya, aku rajin. Waktu nggak oke selingkuh? Gua, Bang. Ini anak lempeng tau gak? Gua tuh yang jadi Tapi kenapa masalah. nggak selingkuh? Kan tawarannya nggak. I mean, you have Nih, gua market back in. Nah, gua kasih tau jawabannya. New York. Gua kasih tau jawabannya. Gua nggak suka bule. Tapi kan ada juga yang nggak boleh dong, ada Latina segala. Kan Gue nggak New York suka orang Amerika. Gue suka orang Indonesia. Gue tuh tahu Kalau lu idola nyari- lo. Idola lo kan gue tahu siapa yang kulitnya coklat pemain Jessica Alba. Jessica Alba tuh gue masih walaupun jatuhnya cuma dapet jam Alba ya. Nggak gini. Kalau lu mau nyari peluang selingkuh terberbahaya waktu gue di Indonesia, sebenarnya. Karena gue suka cewek Indonesia. Oh. Semua orang ngomongnya di New York kan isinya orang cakep. Dan memang orang New York, kalau lu Cakep-cakep cewek dan lu di lah. New York, lu Iya. pasti dandan. Cakep-cakep. Iya, lu di New York nggak mungkin Iya, nggak dandan. iya, Di kereta benar. juga isinya cakep. Tapi Iya, gue iya. emang nggak selera gue. Paling mentok Asia. Itu juga semua orang Asia di sekitar gue itu pelawak, Bang. Sama anjingnya juga. Ini gue cerita di sini. Gue pernah ngisi, kok gue pakai bahasa Indonesia, jadi nggak akan nyampe ke Amerika Serikat. Gue pernah ngisi show, hostnya cewek. Hostnya, gue follow juga di Instagram gue. Gak jarang kali Panji gatal, soalnya gue jarang denger. Pantatnya gede, toketnya gede, gitu. Kalau dia nge-MC nih, nge-briefing gue, pipinya nempel. Pipi nempel nggak tuh? Tetanya nggak nempel. Kaget dong gue. Iya, Tapi kan gue kayak, ini gimana ya? Hey, you know, katanya lu ini gitu. Gue juga pernah ada cewek. Nggak, tapi itu gimana? Udah cuma tempel pipi doang? Yaudah gue tempel pipi doang. Jangan tadi gini. Soalnya dia gini terus gitu, hey, you know what? Kata gue. Dan dia lucu, masalahnya dia lucu. I enjoy her comedy. Itu satu ya. Isn't it something else? Maksudnya? Ya maksudnya kan justru. Maksudnya gue canggung kalau gue musuhan sama dia, ngerti maksud gue? Apaan sih lu gitu? Karena lu lucu. Something happen gitu Iya. ya. Karena gue, dan pasti akan ketemu juga. Iya. Ada satu lagi cewek, juga gue follow di Instagram gue. Banyak cewek-cewek lo di sana. Gini deh, lu buka Instagram, gue cek followingnya, lu akan ketemu yang seksi-seksi stand up comedy itu banyak. Wow. Ada satu lagi cewek, yang kami show bareng, terus dia tiba-tiba duduk di samping gue, so nervous kata dia. Terus gue, Kenapa? Lu nanya dong. iya kenapa, dia bilang, jadi malam sebelumnya kami satu show, malam setelahnya kebetulan satu show lagi. Malam sebelumnya dia ngeliat gue stand up seperti apa, Iya. dan kenalan, malam berikutnya, gue grogi, menurut lu ini bagus atau enggak? Tapi tangannya di sini, Bang. Tangannya di sini. Dengan New York kan dingin ya. Iya. Oh. Terus pas duduknya nyebrang, ini kan show ini mungkin komikanya 15. Dia duduk seberang, terus kan gue nonton stand up kan. Terus gue nengok ke situ, ceweknya lagi ngeliatin gue. Ceweknya ngeliatin gue terus gitu kata gue, apaan maksudnya kayak gitu. Tapi gue berani bersumpah demi Bener. Allah. Demi Pas Allah. tangan di Lu gak sini, percaya Allah nggak. sih? Gak percaya, itu masa lalu. Kalau lu gak percaya dengerin. Allah, itu masa lalu. Pas tangannya di sini, abis itu the whole time lu ngapain? Bingung. Lu pindahin ke sini. Anjing. Bingung gue. Bingung. Lucu tapi lu. Iya. Tapi pernah kepikiran, Ji? Gue gak. Kalau lagi kan lu tadi bilang lagi awkward di rumah, you didn't feel comfortable. Ini kendala gue. Lu takut viral ya potong TikTok ya? Iya, ini kendala gue. Iya. Di Indonesia, gue suka ceweknya. Tapi gue parno sama apa yang akan terjadi sama gue. Oh, it's a big thing. Lu lihat teman-teman lu tuh. Musuh. Abis. Bukan, ini masalah musuh gue tuh banyak. Oh iya. Semua orang iya, nungguin iya. nungguin Kapan gue lo kepleset. jatuh? Gue Iya, aja iya. males banget sekarang karena Anjing. ya kan orang tahu udah materi stand up gue ini. Oh, gue gak tahu. I didn't know that. Oh, udah dari kapan? Dari Tapi lu 2016. Ya karena gue suka dipijit. Gue kasih tahu. Nah, itu yang jadi kendala. Gue tuh nggak. Oh, wow. Gue tuh bilang sama mbaknya nggak usah. Oh. Nih ya, gue ngomong aja. Gue pernah ngomong di tempat lain. Lu bisa tanya sama Gamila. Gamila tahu. Gue tuh susah ngaceng sama orang yang nggak gue percaya. Oh. Insecure. Udah mati gue kecil.
Udah. Ya anjing, Iya, kecil udah kita insecure gak? Lama kali kau. Abis itu gue takut kan, gue takut kalau Iya. misalkan kenapa-kenapa ntar dia Iya, ngomong iya. sama orang. Iya, Karena iya, kalau iya. misalkan lu pijit, pasti mereka, saya kemarin habis pijit si ini nih, kata gue anjing. Bentar lagi nama gue yang muncul di sana. Padahal gue suka dipijit. Gue suka banget dipijit hot stone di sana. Batunya segede gini bang. Iya. Batunya segede gini. Kalau misalkan lu di tempat lain, batunya Kecil, iya. batunya ditaruh bang. Iya. Lu pernah nggak punggung lu dikasih batu panas diginin bang? Oh. Gokil bang. Di Pantat. apa namanya? Selangka apa namanya? Sebelah sini nih. Ini selangka mah ini ya. Pokoknya di sini lah. Iya. Di tulang tempat tulang paha lu duduk gitu. Ke bawah, aduh enak banget. Tapi gue kalau masuk ke situ tuh orang ngeliatin gue kayak, mau coli ya. Mau petik mangga. Iya. Nah jadi gue tuh di Indonesia, di Indonesia banyak orang nggak tahu gue minum. Iya. Tapi gue sholat tuh kok. Ustadz Felix Yao, Ustadz Wimar. tapi kan tadi lo bilang lo takut kepleset karena banyak. Kalau di sini, di Indonesia, iya. ceweknya tipe gue, tapi gue parno sama kemungkinan terjadi. Apalagi gue sering, lu tau nggak yang ada artis sinetron diajak cewek check-in di sebuah, nggak usah gue sebut tempatnya karena nggak enak ya. Abis itu pas cowoknya udah telanjang, terus ada ada rombongan si cewek, terus ditodong. Nah kayak gitu-gitu lo parno tuh. Iya. Di luar resiko itu nggak ada kan? Kan gue nggak pernah. Tapi ceweknya nggak doyan gue. Oh, I see. Jadi nggak ada yang percaya lagi kalau gue nggak tertarik. Iya. Tapi kan tadi lo bilang kalau di sini tuh lo takut karena orang tuh lo tahu orang nungguin lo kepleset lo jatuh. Tapi lo ngerasa nggak sih? Lo makin berani ngeritik gitu loh. Gue aja kadang-kadang kalau nonton lu tuh suka deg-degan bang. Gue gak ngerti kenapa gue disebut gitu. Bang, kita tuh besar nonton Bagito loh. Iya sih. Bagito tapi tuh kan lu tahu kan kalau sekarang Unang juga kondisinya. Bercanda gue. Gila kali lu bang. Unang habis ke podcast gue. Ngomong apa? Dia cerita dia sempat kayak diganggu sama hal-hal yang gak enak, hal goib gitu. Oh ya? Ya tapi it's something else, totally different. Ya tapi maksud gue, buat gue tuh aneh. Kan gue kalau warkop ketika gue udah punya awareness, warkop tuh udah di film. Gue nggak ngikutin tuh zaman-zaman warkop di kampus. Ya kita kan gede sama Bagito. Betul. Tapi kalau Bagito kan kena kasus karena ngeritik Tutut. Iya. Maksud gue taunya komedi kayak gitu. Ya, tapi kan tetap aja walaupun gede berkembang sama Bagito, nggak semua orang juga punya guts untuk bisa mengkritik pemerintah yang masih menjabat. Zaman dulu, kalau lu ngeritik pemerintah, masalah lu akan datang dari pemerintahnya. Oke. Zaman sekarang, kalau lu ngeritik pemerintah, masalah lu akan datang dari pendukungnya. Iya. Emang kenapa pendukungnya? Tapi lo kena nggak imbasnya? Enggak. Maksudnya imbasnya gimana? Ya maksudnya Di celah-celah sih iya. Di cancel apa atau Enggak pernah. aman-nyaman aja gitu. Walaupun lo ngeritik karena lo suka pedes apa segala macam. Nggak pernah ada perasaan parno. Enggak. Untungnya mungkin gini ya. Gue udah bukan lagi orang yang nyari duit dari TV. Kalau dari TV lu kan bisa di-cancel. Iya. Di-cancel sama stasiun TV-nya. Iya. Tapi kan gue kan pelawak ya. Gue mah hidup dari penonton gue. Penonton gue mah dekat sama gue, tahu values gue, tahu nilai gue, ya udah. Jadi oke nggak pernah ngerasa. Enggak sih untungnya. Dan kayaknya sih enggak akan. Sekali lagi, sekarang tuh panasnya itu dari pendukung. Iya. Tapi itu kan berisik doang. Up and down. Iya. Kalau dulu kan lu hilang, nggak suka ada lu gitu. Lu jadi hilang. Iya. Jadi sebenarnya enggak lah, nggak nakutin. Dan moga-moga sih gue nggak sompral ya, tapi harapannya sih enggak. Jangan hilang ya bang. Orang pikir gue ke New York karena kabur. Kan? Iya, banyak orang nyangkain lo ke New York karena lo kabur. Iya. Takut dengan kritik-kritik pedes kepada pemerintah juga. Makanya lo bawa keluarga lo ke New York kan. Tapi kalau orang nyimak banget stand up gue, mereka tahu sebenarnya target gue tuh bukan mereka loh bang. Kayak ini kan gue kan mau tur nih, kan temanya politik. Mereka pikir tur itu adalah gue ngomongin Jokowi, Prabowo, Luhut. Yang gue omongin tuh targetnya tuh rakyat. Jadi gue nggak ngerasa bakal diganggu. Orang bilang, emang lu bakal jalan tuh acara mainstream kan politik. Emang lu bakal dapat izin? Lah orang gue nggak ngomongin mereka. Beneran deh. Jadi kapan acara lo? Jalannya tahun depan April sampai Agustus. 30 Agustus bang, lu kosongin dari 30 sekarang. Agustus Itu di bulan Jakarta. ini? Enggak, bulan depan kan? Tahun depan kan? Tahun depan Iya. adalah show di Jakarta 30 Agustus di Indonesia Arena. Ya gue udah pindah di Melbourne bang. Laga banget. Pulang bentar, gue aja bolak-balik New York. Gak bisa Situ bang. Melbourne.
Kalau gue kan nggak nafsu cowok-cowok di sini, nafsu cowok-cowok di sini. Lucu banget, yoi. Pindah keluar gara-gara begitu. Tapi show-nya masih tahun depan. Tahun depan, tapi bisa beli tiketnya. Mulai 10 Agustus 2024 di mensrea.id. Oke, harga semua tuh akan... Semuanya di situ. Itu ngomongin tema besarnya politik. Jadi karena gue suka politik, menurut gue politik itu lucu, itu pembahasan gue. Tungguin guys ya, jangan sampai lupa bisa dibeli tiketnya segera. Please, Panji mau nguliahin anaknya si Dipo. Mahal. Butuh duit. SVA mahal guys. Oke, kali ini gue punya teman yang akan minta Panji untuk gambar apa yang sedang dirasakan sama Panji. Miss Reportase. Miss Reportase, rempongin aja desa. Seorang pria yang suka mengkritik politik, tapi tidak ingin masuk ke dunia politik. Ouch. Kita sambut Panji, manusia milenial. Bukan dong. Angkatannya langsung kebaca ya. Anak sekarang gak ada yang tahu loh. Gak ada yang tahu loh. Gak ada yang tahu. Saras 098 gak ada yang tahu loh. Kita rempongin desa. Yes. Kali ini ya, jauh-jauh dari Amerika kita suruh gambar ya Kak. Oke. Karena kita akan di SYM. Apa tuh? Speak your mind. Jadi Bang Panji harus melukis apa yang sedang dipikirkan di kepala, pikiran, hati, dan juga perasaan Bang Panji. Anything that first thing come up in your mind. Ya. Dalam waktu 1 menit aja. Ya. Harus 5 menit ini Cynthia. Tapi lu pilih. Ini buat tantangan. Apapun warnanya. Anything. Bebas. Warna apa, mau gambar apa, sebesar apa, mau apa, bebas. Anything you feel right now. Asik, Inggris gaya lo. Gaya. Gaya lo. Oke, dimulai 1 menit dari sekarang. Go. Ya, anything ya. Iya. Wow, jarang-jarang orang pakai warna coklat ya sih, ya? Ya nggak sih? Biasanya merah, biru gitu tuh. Nah. Coklat berhubungan dengan Tai ya? Dia tradisional sama gue Kak warnanya. Tuh. Oke. Si tai kan, Jing? Emang si bangke. Tai kan, si ada lucu. Oke, tai, habis. Stop. Tadi misalkan ice cream, terus gue bercanda tai, tokai kan? Iya tai. Tolong di zoom, ya. You're the weirdest person. Anjir. Beliau ini sebenarnya sosok yang blak-blakan. Oh, makanya langsung ke tai. Straightforward ya, Syai. Dia nggak perlu orang lain suka sama dia karena sesuatu dia yang bersinar, tapi dia pengen juga keburukannya dia orang lain pada tahu. Ya udah ini gue. Bisa ya dia. Lucu kan? banget. Ya iya, gue ya aja sih. Emang kebetulan memang iya mau orangnya gitu. Tapi sebenarnya, ya kan? Bahkan lo tuh cenderung nggak pedulian. Memang. Iya, jadi banyak orang kadang-kadang bilang songong lo si Panji, bener gak? Iya. Lo sebenarnya nggak peduli, lo tuh kata-kata lo kuda sebenarnya. Iya. Ini besar loh Kak. Teongnya besar. Iya, kenapa Karena teongnya tahu kecil? Kenapa? Pengeluarannya besar. Oh. Itu betul. Pengeluarannya besar ya? Itu betul. Betul. Iya. Dan ini nih, dia sedang terbang melalui masa lalunya yang pernah dibully waktu zaman dia kecil. Emang lo pernah dibully, Bang? Ya, kita semua emang enggak, kita semua pernah dibully kan? Gue mah cantik, gue bagus. Lucu banget. Siapa yang gak pernah dibully? Iya, gue waktu kecil dibully banget. Lo apa fisik? Fisik, korengan, kecil. Iya. Itulah bulian itu menjadikan dia sosok pendam untuk berhasil dan sukses. Oh. Tepuk tangan dong buat Bang Panji. Dikit banget. Enggak dong, satu dikit lagi. Oh, sekali ada masih ini ada. nih. Ada ini apa ini? Kencing. Anjing. Karena kan kalau BL kan sama kencing. Ada kencana umum. Anjing sepaket, males banget. Tapi enggak, Kak. Oh my God. Ini sebenarnya tidak menunjukkan politiknya dia sebenarnya, Kak. Apa tuh? Politik di Indonesia kan runcing ke bawah, ini ke atas. Iya. Ngeri banget. Untung bagus. Lu udah dandan kayak gini, untung bagus lu. Ya, coba Bagus. begini tuh. Ya kan? Runcing ke Harusnya bawah. pengen kayak Runcing gini. ke bawah, Iya. lewat ke atas ya kan. Iya. Terus lu masuknya gitu. Iya. Udah itu aja bahaya Iya. soalnya. Siap. Anyway, Bang, ada yang lagi yang mau disampaikan nggak dalam... lo kapan sih balik lagi ke New York? Tanggal 3 Juli. Tanggal 3. Berarti minggu depan. kesini lo dalam rangka Gue lagi si promo film Prime ya? Kalau nggak salah ya? series. Seriesnya Prime ya? Acara apa ya? Namanya apa ya? Kayak itu apa sih? Sitcom? Acara Sitcom nggak sih? kayak reality show gitu. Reality show kan? Judulnya LOL. I know. Gue lihat ada si Nirina segala macam gitu kan? Bukan Oh, Nirina. Emma naik Bukan Nirina. Bukan. Si siapa namanya? Mbak Asri.
Asri Ulas betul ada. Iya. Intinya adalah ada 10 komedian. Iya. Mereka harus bertarung. Iya. Yang jadi tujuan mereka adalah gue harus bikin semua orang ketawa. Gue yang terakhir, gue yang menang. Gue yang gak ketawa, gue yang menang. Tapi gue kayaknya gak ketawa deh nontonnya. Gue kayak nangis. Gue komedian tapi gak diajak sih bang. Bang. Ada season 2. Abang tenang aja. Jangan sampai nangis 2 kali. Iya betul sekali. Siap. Iya. Good luck with everything you do. Bang, makasih bang. Lo salah satu orang Thank you yang juga. gue selalu berharap apapun yang terjadi mudah-mudahan jangan pernah balik ke sini dengan nyerah ya bang. Nanggung udah ya kan. Anak lo udah happy, lo udah bawa dan kita tuh punya banyak impian loh dengan lo berangkat ke sana. And I'm sure dunia stand up comedy itu juga punya banyak impian dengan lo membuka jalan buat adik-adik di Indonesia. Amin. Tapi gua nggak punya misi mulia sih sebenarnya. Gue cuma pengen ngelawak aja. Ya pokoknya you just do you. Kalaupun you make it there, finally lo pasti akan buka untuk banyak orang. Gak mungkin hanya buat diri lo sendiri. Amin. Yes. Thank you so much. Hopefully there is a good value yang bisa kalian dapetin dari perjuangan my good friend Panji Pragiwaksono untuk menaklukkan to conquer New York. Thanks guys. God bless you. Bye.